saya itu awalnya kan nelayannya mancing tompo. Nah, di samping mancing tompo itu saya sering dapat ikan yang tak bisa dijual. Nah, misalkan ukuran 1 sampai 2 on. Nah, itu untuk ikan yang tak bisa saya jual itu saya bikin keramba. Waktu itu keramba tancap. Waktu awal saya berbudidaya itu keramba tancap. Nah, bibit ikannya lodi yang saya dapat boleh pancing tompo itu. Nah, setelah saya tampung, sekitar 4 atau 5 bulan itu bisa dipanen. Barulah Pulau Seribu ini banyak yang berminat untuk berbudidaya. Keuntungannya berbudidaya ya untuk masyarakat Pulau Panggang nelayannya ya, itu kebutuhan demi kebutuhan itu tidak begitu kita khawatir karena kita diibaratkan celengan, kita punya celengan di situ. Kalau semata-mata kita ngarepin tangkap, ya mungkin kan yang namanya dicari kadang dapat kadang enggak. Tapi kalau yang namanya berbudidaya itu kan ikan udah kita taruh di keramba, ya udah jelas kebutuhan kita itu ada di situ. Mau besok mau lusa istilah kata, pokoknya kebutuhan demi kebutuhan itu bisa terjamin lah. Ikan sehat macam ini tidak ada bintik-bintik merah, sehat. Nah, kemudian ini ukuran 6 cm, 5 cm sampai 6 cm ukuran. Ikan udah dicuci udah dipilih ya, yang ada besaran sama yang ada kecilan, sampai jarinya diangkat, dijemur. Nah, jangan sampai banyak lumut atau kuman-kuman itu atau kutu air itu supaya mati. Alami yaitu rujak tidak mempengaruhi lingkungan. Yang mempengaruhi lingkungan itu yaitu pelet. Pakan alami itu tidak ada pengaruh, malah itu lebih bagus untuk makanan budidaya kerapu itu. Nah, kalau kita kasih makan ya terbatas, jangan sampai ada sisa. Itu bagus. Jangan sampai pelet itu ada sisa untuk jatuh ke bawah. Itu tidak bagus untuk jadi bahan penyakit ikan. Kaitan budidaya dengan lingkungan sangat jelas, karena budidaya usaha masyarakat Pulau Panggang salah satunya. Kalau lingkungannya itu kotor atau pencemarannya itu banyak, itu akan mengganggu jalannya pertumbuhan ikan yang ada di dalam keramba, yaitu adanya limbah, sampah atau pencemaran. Yaitu banyaklah macam-macam pencemaran, oli, pek, itu yang tidak bagus untuk budidaya. Nah, di samping kita bagaimana kita caranya untuk jangan sampai ada pencemaran, ya kita harus bersama antara pemerintah sama masyarakat. Nah, pemerintah ya sosialisasi kepada masyarakat, jadi masyarakat harus sadar diri untuk jangan buang sampah ke laut.
kita bikin keramba pertama itu kira-kira dibutuhin modal 20 juta lah. Untuk dana fisiknya, dana tetap itu kalau bikin keramba itu kira-kira 15 jutaan sama bibit. Itu kalau modal buat kerambanya 10 juta. Kalau budgetnya 500 ya 5 juta, kalau mau 1000 ya 10 juta. Berarti kalau 1000 ya bisa 20 juta. Ya kalau lebih banyak ya lebih bagus lah, bisa sebulan sekali panen. Kalau 200 ekor cuma paling itu setahun 2 kali. Ikan kerapu macan itu udah termasuk ikan konsumsi yang sangat dibutuhkan tiap hari, khususnya kerapu macan ya kan. Apalagi ada kerapu lodi ya kan, lebih bagus. Satu hari saya tuh harus punya barang 3 kintal, 300 kilo satu hari. Untuk kasar satu supplier Jakarta ya, saya harus kirim barang tuh 300 kilo. Satu bulan aja kita nyari 500 kilo susah. Sementara ini nyari 500 kilo aja satu bulan aja susah. Ya tadi si pembudidaya bibit terutama kurang punya bahan, punya bibit ya kan. Banyakan kan masih punya 200 ekor ke bawah. Udah termasuk nggak bisa kerja lah itu, untuk ke depan itu nggak bakalan maju. Kira-kira per orang harus punya 500 atau 700 ekor gitu, biar dia benar-benar kerja kan, benar-benar berbudidaya yang baik kan. Kalau cuma 200, 300 ekor tuh dianggap udah celengan sama orang Pulau Seribu. Dengan terbentuknya UPBL, Unit Pengembangan Budidaya Laut Kelurahan Pulau Panggang, di mana yang diketuai oleh Pak Rusli itu sangat berkembang pesat. Aktivitas UPBL yang ada sekarang sangat antusias untuk pengentasan kemiskinan. Begitu juga kelurahan mendukung banget adanya UPBL, bahwa UPBL sendiri secara tidak langsung menurunkan garis kemiskinan yang ada di kelurahan kami. Semoga perkembangan yang ada di dalam organisasi UPBL itu sendiri, yaitu Unit Pengembangan Budidaya Laut Kelurahan Pulau Panggang, dapat berkembang dengan pesat dan akan membawa contoh ke kelurahan-kelurahan lain. Unit Pengembangan Usaha Budidaya Laut di Pulau Panggang itu sebenarnya baru berdiri Desember 2009. Tapi dalam kurun waktu yang singkat mereka sudah bisa berkiprah, bagi anggotanya menurut saya bagus, sangat-sangat bagus. UPBL itu dibentuk dalam rangka menghimpun pembudidaya ikan yang ada di Kelurahan Pulau Panggang. Harapan kami selaku pembina di Kepulauan Seribu, UPBL bisa solid, bisa saling bantu-membantu antar anggotanya untuk kemajuan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Tidak hanya untuk perekonomiannya, tapi kami harapkan juga untuk lingkungannya yang ada di sekitar.